Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, berbicara teladan pebisnis muslim sukses, kisah Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang paling berhasil pada masanya penting kita simak. Menjadi miliarder tidak membuatnya lupa diri. Abdurrahman tetap menjadi sahabat Nabi yang rajin beribadah dan gemar bersedekah. Semakin banyak harta yang beliau gunakan di jalan Allah, justru membuat hartanya semakin melimpah. Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, serta menyalakan loncengnya untuk tak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Abdurrahman adalah putra dari pasangan Auf bin Abdu Auf bin Abdul Haris dan Syifa binti Auf bin Abd. Ia lahir pada tahun 43 sebelum hijrah, 10 tahun setelah tahun gajah atau 581 Masehi. Dengan demikian, ia lebih muda 10 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam pada tahun 614 Masehi melalui Abu Bakar Asy-Siddiq di rumah Darul Al-Arqam. Ia mempersembahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Rasulullah dan menyatakan keimanannya terhadap apa yang dibawanya. Melihat keadaan Mekah dan sejarah pada masa itu, Abdurrahman bin Auf telah menjadi muslim pada masa permulaan dakwah. Ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sebelum dijadikannya rumah Al-Arqam sebagai pusat pengajaran agama Islam kepada para sahabat. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Abdurrahman bin Auf senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan semua untuk keluarganya dari Bani Zuhrah, untuk para istri Nabi, dan untuk fakir miskin. Ia juga dikenal sebagai pedagang yang jujur, adil, dan dipercaya. Bahkan dialah orang yang sukses berdagang, dan dialah orang yang kaya raya yang tidak mau kehilangan sebagian keduniaannya di samping keagamaannya. Abdurrahman bin Auf juga termasuk di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saat umat muslim Mekah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menciptakan kerukunan dan menghindari ketimpangan ekonomi. Rasulullah menyadari Ansor sebagai imigran telah meninggalkan semua hartanya di kampung halaman dan mereka pindah ke Madinah dengan tangan hampa. Saat itu juga Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', orang terkaya dari kaum Ansor pada saat itu. Saat hal itu terjadi, Sa'ad tidak hanya dengan senang hati menerima Abdurrahman yang sudah jatuh miskin sebagai saudaranya, tetapi juga menawarkan separuh hartanya. Bahkan ia juga rela andaikan harus menceraikan salah satu istrinya untuk Abdurrahman. Sa'ad berkata, "Aku adalah orang Ansor yang paling kaya, maka akan kuberikan separuh hartaku untukmu. Kemudian lihatlah di antara kedua istriku, siapa yang engkau suka. Nanti aku akan ceraikan untukmu. Jika ia telah halal maka nikahilah." Tak diduga Abdurrahman justru menolak tawaran tersebut. Alasannya bukan karena ia sombong dan tidak mau menerima uluran tangan orang lain, namun karena ia ingin hidup mandiri dari jerih payah sendiri. Di saat tak memiliki harta sepeser pun, lelaki muhajirin itu masih menunjukkan pribadinya sebagai seorang pekerja keras. Ia memiliki prinsip tidak ingin menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain. Pada saat itu, Abdurrahman meminta Sa'ad untuk menunjukkan pasar transaksi jual beli di Madinah. Lalu kemudian Sa'ad bin Rabi' menunjukkan pasar Bani Qainuqa. Di sana ia melakukan riset market perdagangan. Akhirnya ia menjual keju dan minyak samin. Dan terbukti dengan kelihayannya dalam berdagang, Abdurrahman bin Auf sukses dalam perdagangan tersebut. Bahkan bisa dikatakan ia menjadi miliarder pada saat itu. Pada saat Abdurrahman mengetahui uang sewa tanah di pasar sangat mahal, ia bekerja sama dengan Sa'ad untuk membeli tanah tersebut dan menyewakannya kepada para pedagang. Dari jasa sewa tanah inilah Abdurrahman semakin meraup keuntungan. Kesuksesan Abdurrahman tidak hanya terjadi karena etos kerja yang dimiliki, tetapi juga karena semangat ibadahnya yang tidak pernah redup. Salah satu amal salehnya adalah gemar bersedekah.
Suatu ketika Sayyidah Aisyah sedang duduk di rumahnya. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara gemuruh. Sayyidah Aisyah lantas bertanya, "Suara apa itu?" Kemudian orang-orang menjawab, "Itu adalah kawanan unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari Syam membawa serba aneka komoditas. Jumlahnya sebanyak 700 unta. Itulah yang menimbulkan suara gemuruh tadi." Sayyidah Aisyah kemudian berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Aku melihat Abdurrahman masuk ke surga dalam keadaan merangkak karena kekayaan yang dimilikinya.'" Mendengar sabda Nabi itu, Abdurrahman bin Auf menangis di hadapan Nabi. Ia pun berusaha dan berdoa dengan keras agar ia jatuh miskin sehingga kelak tak akan merangkak jika masuk surga. Kepada Nabi ia bertanya, bagaimana agar ia jatuh miskin? Kemudian Nabi menjawab, "Perbanyaklah sedekah." Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas. Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup waktu itu dengan santunan sebesar 400 dinar atau di masa sekarang sekitar 480 juta per orang. Untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Ia juga pernah membelanjakan seluruh hartanya itu dengan membeli kurma busuk dalam jumlah banyak dengan harga seperti kurma segar kepada petani. Selain itu, ia terus memperbanyak sedekah hingga nyaris seluruh hartanya ludes. Namun, alih-alih jatuh miskin, ia justru bertambah kaya. Tak hanya dengan hartanya saja, Abdurrahman bin Auf juga pernah terlibat dalam peperangan. Saat perang Uhud, ia mendapatkan 211 luka dan diantaranya ada yang menyebabkan kakinya pincang serta 2 giginya tanggal. Tidak heran jika ia menjadi salah satu sahabat terbaik Nabi SAW dan tokoh teladan Islam hingga akhir zaman. Dari kisah Abdurrahman bin Auf di atas dapat dipetik hikmah, kerja keras, usaha yang halal, serta tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.